dia tidak pernah terlihat naik pesawat, Pak. Karena akan menjatuhkan citra bahwa lu bisa terbang gitu. Sekarang gini, semua orang bisa upload. Kita nggak ada batasan yang mana yang bisa disebut konten kreator. Iya. Ya kan? Karena saya konten kreator, iya, karena saya upload konten di YouTube, mungkin di TikTok, di IG. Tapi kan itu bisa dilakukan oleh semua orang. Semua orang. Makanya saya nggak main, nggak kuat mental saya di situ. Bukan komoditasnya, iya. Saya juga kadang-kadang, aduh apa sih ini gitu. Tapi sebenarnya bahaya itu. Betul. Saya riset beberapa orang, teman-teman, screen time kita itu ternyata setiap hari bisa 2-7 jam. Iya. Itu beberapa employee dari TikTok, Instagram, mereka resign terus bikin dokumenter di Netflix. Mereka menyatakan bahwa dari perusahaannya memang meminta algoritmanya seperti itu. Seperti saya kan sebenarnya kalau dilihat di YouTube 9 tahun, sebelum itu pun saya di belajar sulap udah 9 tahun lagi. Oke, milih. Deddy Corbuzier apa David Copperfield? Aduh, nanti saya dimarahin, Pak. Ya, woi, tamu saya luar biasa nih, langsung terbang dari Bali. Salah seorang, podcaster terbaik lah, atau kreator konten terbaik, ya. Yudi Sardana. Berapa subscriber kira? 23 juta? 23 juta. Wah, ngeri banget. Itu berapa AdSense-nya? Waduh. Terangin dong. Kan gak banyak tahu kalau sebagai YouTuber itu penghasilannya nomor 1 adalah AdSense. Tapi beda-beda. Kebetulan kalau mungkin di genre saya, ya. Tapi kan ada juga yang bisnis, mungkin teman-teman lain dan sebagainya. Ya. Tapi kamu menggabungkan keduanya ya? Kadang-kadang ada blocking juga. Betul. Ya. Justru sebenarnya nabungnya dari situ. Kalau AdSense kita hampir tipis lah, karena timnya lumayan banyak dan biaya produksi. Iya. Berapa tim sekarang? Sekarang ada 16. 16? Ya. Wow! Ya, karena kontennya banyak ininya, Pak. Butuh properti, research dan sebagainya. Kamu edan ya itunya, eksekusinya ya? Enggak lah. Karena dulu ilusionis ya? Enggak. Enggak juga, enggak. Saya tuh dari dulu kan melakukan repeat question. Ya, milih ini dalam cepat deh. Yang akhirnya saya tinggalin dipakai orang. Oke, milih. Deddy Corbuzier apa David Copperfield? Aduh, nanti saya dimarahin, Pak. Kalau internasional ya pasti saya ke Copperfield. Enggak ada internasional. In anything gitu. Yang tahu-tahu yang deket kenal aja. Deddy Corbuzier. Dia takut kena marah aja. Lu ditujuk-tujuk pakai PA, lu batil. Aduh, bahaya nih baru masuk sini ya. Oke, Deddy, saya dekat banget sama dia dan saya berterima kasih karena podcast saya Ilmiah Bicara itu tamu saya yang bikin meledak di awal-awal itu salah satu adalah Deddy Corbuzier. Dia memberikan saya kesempatan untuk kolaborasi, padahal saya dulu belum di bawah 10.000 lah, Yudis. Iya. What do you think about him? Genius. Genius. Ya, saya nonton dia dari masih RCTI dulu ya. Ya, terus semua acara-acara TV-nya pasti hit. Ya, terus perpindahannya, transisinya dari karir ke karir itu cepat ya. Iya, memang luar biasa. Setuju ya, semoga Deddy nggak besar kepala nih. Tapi saya setuju, ini orang jenius. Benar. Otak dagangnya gila. Ya. Saya ngikutin dia dari baru mulai berkarir sebagai pesulap. Ya. Dia nggak mau dianggap pesulap, ilusionis. Mentalis katanya. Mentalis. Ilusionis, ini mentalis. Pakai kayak Kaisar Ming semuanya. Capek banget. Nama aslinya kan Deddy Cahyadi. Gue bilang kayak nama bisa atau toko kelontong. Tahun 98 tuh. Ya, sebagai mentalis dia, wah keren banget. Membangkitkan banyak sekali. Oh, ternyata dunia ini dulu yang Pak Tepong. Kayaknya hina gitu ya. Pesulap tuh cuman hadir di ulang tahun anak-anak. Kemudian menjadi sesuatu yang kelas gitu. Betul. Itu yang membuat Yudis tertarik untuk juga masuk ya? Iya dan tidak. Sebenarnya kalau saya kenapa suka sulap, karena mungkin ya dulunya saya introvert ya. Saya melihat, loh orang ini kok bisa ngelakuin ini luar biasa ya. Jadi dihargai oleh orang gitu. Akhirnya saya tertarik dan belajar gitu. Introvert begini? Sekarang nggak terpaksa ini, Pak. Sekarang narsis ya? Enggak. Lanjut dong tentang Deddy. Ya, tahun 98 nonton itu satu-satunya acara TV malam yang saya tonton, mungkin cuma nonton dia aja. Dulu dia punya satu acara, terus ngisi salah satu segmen tuh. Iya. Ya, kalau boleh tuh Impresario. Betul. 98 tuh ya. Iya. Jadi saya suka nonton itu, terus yang ngikutin terus dari situ. Deddy Corbuzier show, The Mentalist, segala macam lah. Terakhir kan booming di The Master ya. The Master ya. Iya. Pernah ikut The Master? Tidak, belum. Pada saat itu saya belum siap.
The Master tuh boom di 2009. Ya. Ya, saya melahirkan juga banyak mentalis ilusionis yang lain. Iya, saya masih kuliah saat itu. Belum siap. Kuliah mana? UPH? Iya. Oke, anak saya juga UPH. Ya, jadi saya ngikutin Dedi ya, dan saya amazed gitu, menurut saya amazing. Dari mentalis, saya tahu dia mentalis itu kayak Yudi juga ya, mungkin dari Insap jadi mentalis ya. Capek kan dong, nyiapin alat ya kan? Lumayan. Sebenarnya nggak capek. Sebenarnya saya masih cinta dan masih mau tampil, tapi justru era sama teknologi ini menurut saya yang sedikit menggerogoti justru. Ya, jadi kita kalau upload konten sulap, pasti komennya ngebongkar. Bongkar ya, reveal. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi, saya believe masih bisa hidup show ketika magic ya, ketika di off air. Masih bisa. Ketika di offline itu bisa. Asal orang yang masuk itu nggak boleh rekam sama sekali. Itu bisa. Makanya di Vegas masih hidup. Copperfield masih show setiap hari. Jadi karena nggak boleh direkam, nggak boleh ditayangin. Betul. Karena kan nggak boleh ngulang. Kalau orang ngulang, orang kan kaget ini jadi apa ya? Ini jadi apa? Kalau kita tahu di mana asiknya gitu. Dan saya tahu, saya pernah ngobrol sama Dedi bahwa memang capek jadi mentalis. Alatnya mahal, ya toh? Dilatih. Maka dulu sempat ada satu kecemburuan ya. Kenapa kok mentalis tuh orang-orang kaya semua dan Chinese gitu? Kadang saya bilang karena mereka mampu beli alat. Betul ya, malah alatnya tidak murah kan ya? Lumayan, ada yang mahal-mahal juga memang, betul. Ya kalau main kartu itu mah nggak terlalu gimana lah ya. Orang yang alat-alat gede itu kan mahal betul. Iya betul. Kan waktu itu. Sebenarnya kalau alat mahal dan besar itu justru ke ilusi justru. Kalau seperti Dedi itu kenapa nggak banyak yang bisa mengcopy, karena lagi-lagi kecerdasannya. Sebenarnya di mentalis itu lebih banyak psikologi soalnya. Betul. Yang bermain. Dan dia delivery-nya, public speaking-nya bagus banget. Betul. Itu salah satu yang terbaik di Indonesia ya. Pasti. Dia menteror orang itu. Makanya saya tuh nggak boleh kalau manggil Om, kita harus Master Dedi. Master. Pastikan kita tidak pernah ketemu ya. Kalimatnya banget. Itu dia ngebengkokin sendok tuh gimana sih? Waduh, nanti saya nggak boleh lah. Reveal. Salah satu startnya ini ya. dari situ dia. Betul, signature-nya beliau ya. Oke, jadi kemudian dia berubah menjadi seorang host satu talk show keren banget, hitam putih. One of the best, dan sekarang dia menjadi seorang podcaster, YouTuber yang keren. Bukan itu aja, dia bikin perusahaan. Dia invest ya. Wah, otak dagangnya jalan banget ini orang. Ya, dia invest di berbagai konten-konten. Gua aja yang belum ditawarin, ayo Dad. Oke. David Copperfield. Kenapa suka dengan David Copperfield? He's one of the best, greatest magician in the world ya. Menurut saya dia yang terbaik di dunia. Menurut saya kalau kita we go to Vegas dalam segi entertainment. Entertaining ya. Keren gitu. Sebenarnya di sana tuh lebih hebat lah, Siegfried and Roy. Oh betul. Ya, semua. Tapi dia clean dia total. Jadi kita kalau lihat sulap tuh nggak bisa cuma lihat ininya hilang, ininya terbang. Dia clean ya. Dia clean dari story-nya, background-nya. Bahkan dia tidak pernah terlihat naik pesawat, Pak. Karena akan menjatuhkan citra bahwa lu bisa terbang gitu. Kalau lu bisa terbang, lu ngapain naik pesawat? Segitu dia jatuh. Segitunya. Kalau saya lebih suka David Blind. Ya itu era modern ya. Wah, siapa lagi yang terbang itu? Itu lebih gila lagi. Chris Angel. Menurut gue itu lebih gila itu. Dengan penampilan kayak rocker gitu. Betul. Karena David Copperfield gue udah hafal lah, gue berapa kali dekat sama IO-nya di sini ada double body segala macam. Iya. Tapi the way how he do it itu gila. Iya. Dan dia tuh udah berpikir the next juga. Jadi dia kan sudah berapa dekade ya. Dia tuh step by step, Pak. Jadi misalnya nih menghilangkan mobil, nanti next 5 years itu nggak boleh lagi mobil, dia ngilangin kereta. Next 5 years dia ngilangin pesawat. Itu terus-terusan gitu. Startnya tuh makin besar. Ngilangin Liberty. Betul. Itu udah mungkin. Dulu dia ngilangin Monas ya, kalau salah. Saya kurang tahu. Iya. Dan banyak orang kira hilang beneran gitu. Terakhir tuh sebenarnya ada startnya dia yang terpublish tuh mau menghilangkan bulan. Saya cuma belum ngikutin aja. Gitu. Datang bulan bisa, ngilangin bulan gua nggak tahu. Menghilangkan bulan. Akhirnya menjadi seorang YouTuber. Apakah ngikutin seorang Deddy Corbuzier? Tidak. Justru mungkin ya saya bisa lihat saya lebih aktif duluan. Mungkin Master Dedi punya channel duluan, tapi saya yang lebih aktif duluan. Gitu ya. Karena sebenarnya saya buat YouTube untuk memajukan sulap, Pak. Sebenarnya awalnya. Untuk sulap saya sendiri ya. Karena kan dulu nggak sempat ikut The Master. Waktu itu saya ke Bali, pulang selesai kuliah, saya perform
Ya seperti Pak Helmi bilang, di ulang tahun, di wedding, ya. di cafe gitu ya. Terus di sana kan rate-nya kan rendah. Ya. Ya jadi seorang performer di daerah, berapa sih rate-nya? Bisa dibilang 500.000, 1 juta, 2 juta, itu udah mahal banget iya di daerah. Sama kayak kita lihat pengamen di Jimbaran gitu kan. Dapat segitu juga ya. Betul, suaranya bagus. Ya, itu dia kalau ikut audisi bakat di TV bisa lolos tuh, tapi kalau perform di daerah kecil bayarannya. Terus saya riset, kok teman-teman Jakarta ini mahal loh. Sekali perform puluhan juta waktu itu ya. Oh, ternyata mereka dikenal gitu loh. Nah, terus saya cari gimana caranya biar terkenal tuh tanpa TV. Ya, saya lihat YouTube. Ini opportunity nih. Jadi beberapa YouTuber saat itu 2015, 2016 udah naik tuh, Chandra Liao, Edozel udah mulai naik. Saya lihat, oh mereka dikenal, followers dapat, nanti rate bisa naik nih. Akhirnya saya awal-awal tuh buat YouTube untuk bikin saya terkenal supaya sulap saya naik sebenarnya. Itu ceritanya. Ternyata 1-2 tahun berjalan, datang nih tawaran-tawaran job-job, project-project. Mas Yudis bikinin saya video ini, Mas Yudis bikinin saya video ini. Ya pada akhirnya jadi ngerjain project-project video, Pak. Ya udah mengalir sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadinya konten kreator sudah bergeser. Do you think you are in the right track? Udah bener gitu dari cita-cita lu waktu kecil, dari aspirasi, dari dream. Do you think in the right track now? Setengah. Iya. Karena saya punya mimpi setengah lagi pengen jadi pengusaha. Iya. Belajar sama Master Dedi lagi tuh. Cukup banget loh. Saya kan mulai duluan serius ya bikin perusahaan gitu. R66 gitu. Tapi gimana pun, mungkin kalau dia fokus banget. Ya begitu juga lakukan oleh Raffi atau Halilintar gitu. Mereka fokus di bidangnya. Saya selalu, saya sekarang kan di konten udah tahun ke-10. Saya mulai 2016, ini 2025 tahun ke-10. Nah, saya mulai lihat orang-orang siapa sosok-sosok yang bertahan dekade nih, yang melewati entertainment. Makanya saya senang banget ketika diundang Pak Helmi salah satu. Saya harus lihat siapa yang bisa melewati berdekade-dekade di entertainment dan sampai sekarang masih sukses dan eksis gitu. Nama-namanya nggak banyak, Pak. Ya salah satunya tadi udah disebut Deddy Corbuzier, Atta Halilintar misalkan, Raffi Ahmad, terus ada Raditya Dika. Ya saya terus menganalisa mereka sebenarnya. Saya jujur saya menganalisa 4 nama ini, apa sih yang mereka lakukan, saya pelajari, saya coba. Itu sih yang saya lihat. Jadi kalau Bapak tanya on the track record ya, itu setengah. Saya merasa belum puas sih. Setengah perjalanan? Iya, setengah perjalanan. Next-nya kan masih di track yang sama dong ya? Betul, jadi tetap kayak dari profesional menjadi pengusaha dalam bidang itu. Betul, jadi dua-duanya harus berjalan beriringan ya. Iya. Intinya harus punya tim lah. Kadang-kadang gini ya, sebagai aktornya, sebagai pelakunya, kita good gitu. Tapi kan untuk memanage, manage perusahaan, bagaimana mencari sponsor ya, endorsean gitu, itu perlu orang lain tuh, para profesional gitu. Nanti saya mau belajar dengan Pak Helmi. Siap. Saya nonton dari saya SD mungkin ya. Beliau udah di TV, saya baru lahir. Siapa berani? Iya, sebelum itu. Kalau itu saya udah SD mungkin ya. Saya dulu di balik layar berpacu dalam melodi Taktik Bom. Taktik Bom tuh gue yang bikin soal, saya yang jadi FD floor director. Ini ya, Dede Yusuf ya? Dede Yusuf. Waktu jadi orang hebat semua loh. Saya pernah nge-coach Dede Yusuf. Dede Yusuf tuh Taktik Bom, kalau nggak ada saya, dia nggak pede tuh. Rano Karno. Wah, sekarang Pak Wagub. Itu juga saya coach. Saya jadi FD. Saya bikin konsepnya namanya Kuis Lacak Dunia. Vokalnya dulu Amy Voices. Pemain musiknya Purwacaraka. Semua jadi orang. Hebat-hebat. Dulu Dede Yusuf jadi Wagub. Rano Karno jadi Wagub. Gua yang jadi gurunya nyalon gagal. Terus konten kreator. Sekarang gimana pandangan seorang Yudis? Selamat dulu ya, kemarin dapat penghargaan dari Kementerian Ekraf ya. Betul, terima kasih Pak Helmi. Saya datang, ini kata asisten saya Bayu, orang Bali Pak. Saya lihat, 23 juta. Saya aja 2 juta, 2,15 juta aja dah terseok-seok. Karena mungkin konten saya terlalu serius ya. Betul, jadi makanya gini, kita kalau buat YouTube, kita harus pilih tujuannya. Kalau misalkan hanya subscribers, ya pastinya entertainment ya akan lebih unggul. Tapi seperti kan kita riset yang top, musik, news, sepak bola, kita bisa riset gitu. Game salah satu yang tinggi sekali.
Kalau tujuannya bisnis, nggak perlu besar subscribersnya. Kecil tapi dia segmented, begitu ya. Kalau tujuannya misalkan uang, itu ya lain lagi, tekniknya beda-beda gitu. Kalau saya kebetulan di entertainment. Ya. Yudis masuk di mana? Entertainment? Ya, entertainment. Oke. Karena saya berangkat dari sulap, terus sempat geser ke prank, 1-2 tahun jalan, ternyata banyak bermunculan waktu itu ya, prankster yang negatif. Termasuk ada prank sampah, sempat ada prank sampah, prank Palembang tuh. Ada gold digger dan sebagainya. Akhirnya citranya rusak lah. Kan padahal prank itu sebenarnya dulu sudah ada Pak, namanya Just for Loud Gags itu. Oh iya, itu gags ya. Betul, itu yang bagus ya, yang komedi-komedi gitu ya. Akhirnya rusak, saya cepat-cepat pivot lagi, sempat main di eksperimen science. Nah, dari situ baru naik, sampai sekarang udah saya ubah jadi family vlog dan keseruan lah, challenge-challenge gitu. Gitu. Butuh waktu lah bikinnya, makanya timnya besar ya. Lumayan. Persiapan, eksekusi. Baru tadi 17. Kalau dengan saya dengan istri ada 17. 17. Istri terlibat? Istri terlibat. Sebagai apa? Dia bantu saya di bisnis development sama di HRD. Bagus. Ya, jadi menurut saya sih, ya kebetulan kan udah dengar ya, saya dipilih oleh, sebenarnya ini juga untuk menyambut, nanti saya akan bikin monolog sendiri gitu ya. Saya itu diminta ya oleh Kementerian Aircraft untuk membentuk asosiasi kreator konten. Diundanglah kemarin berapa kreator konten tuh. Betul. Nggak semuanya bisa datang. Ya, bagus juga menurut saya. Karena minimal gini loh, Dis. Minimal itu artinya profesi ini diakui oleh negara. Diakui oleh pemerintah. Itu dulu. Iya. Gitu loh. Memang nggak gampang. Data itu, orang yang mengaku konten atau kreator konten itu ada 17 juta. Oke. Dan berbagai macam aliran, berbagai macam tujuan. Ya, kita bikinlah sesuatu. Biar kita ada lembaga perlindungan, mengatur kode etik, edukasi, gitu, kolaborasi, melindungi haki. Betul. Saya sempat lihat. Ya betul kan? Saya suka banget tuh waktu kamu dapat penghargaan itu. Intinya Kementerian Aircraft. Ini kementerian baru yang juga kita harus sambut. Itu melindungi haki. Kamu kesal nggak? Konten kita pernah dipakai untuk tujuan yang nggak karu-karuan. Ya, jadi mungkin juga kamu gitu ya. Kadang maksud kita nggak gitu, dipelintir tuh, di framing gitu. Jadi menurut saya, akhirnya saya mengiyakan. Saya sibuk banget, Yudis. Ya, tapi menurut saya harus ada orang yang mau ya menyisihkan waktunya. Ini pro bono nih, nggak ada gajinya. Apa komentar Yudis terhadap kehadiran asosiasi kreator konten seluruh Indonesia, AKSI? Ya, kemarin saya tuh sempat lihat awalnya dari Instagramnya teman-teman tuh. Ada beberapa kan yang bergabung sama Bapak juga tuh. Ada Pak Chandra Putra Negara, terus ada Bill Mohdor ya. Saya lihat, wah ini terlambat, harusnya dari dulu nih Pak. Ya, ini penting ya. Kalau saya mungkin lihat dari hal-hal kecil seperti yang konten-konten anak kecil gitu ya. Mereka kadang-kadang, sebenarnya YouTube udah kasih sih filter yang mereka tidak bisa dikomen dan sebagainya kan. Tapi tetap aja. Bahkan di Amerika tuh lagi polemik. Salah satu top kreator dengan AdSense terbesar di dunia kan anak kecil. Sekarang anak itu udah mulai 13 tahun. Sudah mulai tidak ingin di-syuting, tapi orang tuanya tetap paksa dia. Ya, memangnya disuruh. Mungkin nggak dipaksa lah, tapi orang tuanya pasti pingin karena secara income besar sekali. Ya, akhirnya sekarang apa? Adiknya sekarang gitu ya. Nah, mungkin perlindungan anak kecil, kemudian ini ya, kata-kata kasar dan sebagainya. Apalagi sekarang ditempelin iklan-iklan judi online itu kan. Oh iya, ngeselin banget. Itu udah main robot, mungkin mereka otomatis gitu ya. Itu belum selesai sampai sekarang. Mungkin seperti itu. Jadi kalau ada asosiasi seperti yang Pak Helmi bangun, bisa lebih memperbaiki itu mungkin ya. Yudis bantu dong ya. Pasti ya. Iyalah. Karena kita berat betul ya. Karena ini untuk kita kok. Ya, kita bersyukur bahwa sekali lagi profesi kita udah diakui oleh pemerintah tuh. Ya, jadi bukannya nggak boleh ngeritik sih, silakan. Tapi lakukanlah dengan baik, dengan positif, bukan didasari oleh hate speech. Betul. Ya gitu kan, bertanggung jawab lah. Ada aturan IP juga lah. Kalau pakai konten orang, ya izin. Betul. Apalagi kalau memelintir. Saya kemarin dipelintir tuh. Dipelintir. Nggak begitu maksud saya. Gitu. Jadi dipotong gitu dipotong gitu, dihajarkan ke sesuatu yang membuat saya tidak nyaman gitu. Membuat orang yang kena juga mempertanyakan, kenapa begitu? Oh ini pelintiran Pak. Celakanya netizen kita tuh termasuk elit-elit partai itu juga nggak ngerti. Kadang-kadang dia cuma baca judulnya doang, Dis. Iya. Judulnya doang. Padahal kalau dia ikutin sampai bawah nggak ada apa-apa. Ya kan, itu clickbait itu bahaya juga tuh. Bahaya betul. Bahaya betul tuh. Pernah punya masalah gitu juga ya. Merasa kok
Saya tuh nggak ngomong gitu loh. Iya, iya. Kalau saya nggak sampai yang kepelintir gitu, tapi kontennya diupload-upload orang itu banyak. Iya. Walaupun kadang-kadang nggak apa-apa juga ya, menambah popularitas kita betul, juga. Tapi ada juga yang nggak bagus gitu loh. Iya. Ada juga nggak bagus? Ada. Contohnya misalkan ya, saya diupload di Facebook. Bukan punya saya tuh sampai besar, sampai diakui lah segala macam. Tapi bukan punya saya gitu. Ya, banyak lah. Nah ini kita harus, makanya saya bilang pemerintah harus hadir juga lah ya. Yeah. Kita harus melakukan apa ya, edukasi. Ya pelan-pelan. Ada yang pertanyakan, waduh siapa yang milih? Kalau saya harus nanya 17 juta orang gitu. Ya jadi saya mohon bukan apa malah dukungan lah. Ini sesuatu yang baik lah. Nggak ada masalah mau ngatur orang, nggak boleh, nggak apa-apa. Kita tuh bebas, silakan mengkritik kalau harus mengkritik, tapi lakukan dengan cara yang baik. Yang etis ya? Yang etis. Positif lah. Yeah. Kasihan negeri ini, Chris. Di Cina tahu sendiri kan, prank aja udah nggak boleh. Nggak boleh. Ya, prank-prank. Pamer-pamer juga. Pamer-pamer nggak boleh. Yeah. Dihukum loh. Australia 16 tahun ke bawah nggak boleh main. Nggak boleh main medsos. Kalau ada bisa itu platformnya yang kena tegur. Ya, seharusnya udah begitu sih di Indonesia. Terlalu banyak dan penontonnya terlalu beragam soalnya di sini ya. Iya, betul. Dan ini benda baru juga nih. Kan YouTube itu memberikan kesempatan berbicara untuk orang, give the voice to the voiceless. Yes. Yang selama ini dia nggak punya media untuk ngomong. Betul. Ini dari Bali coba bisa 23 juta. Iya. Semuanya bisa. Oke. Ada lagi nggak harapan Yudis? Kita tuh seharusnya gimana? Mungkin pemerintah harus gimana atau apa? Stakeholder harus gimana gitu? Banyak pasti ya harapan kalau Bapak tanya. Tapi ya itulah setidaknya sekarang gini, semua orang bisa upload. Kita nggak ada batasan yang mana yang bisa disebut konten kreator. Iya. Ya kan? Karena saya konten kreator, iya, karena saya upload konten di YouTube, mungkin di TikTok, di IG. Tapi kan itu bisa dilakukan oleh semua orang. Semua orang, betul. Betul. Jadi ibarat gimana ya? Seperti kalau saya dari daerah Bali nih, orang mau jadi guide. Kalau zaman dulu tuh ada ininya kartu, kartu jadi guide gitu. Sekarang nggak ada, siapapun bisa buat tamu. Betul. Jadinya berantakan. Betul. Pariwisata gitu. Guide-guide-nya tidak terlatih, misalkan bisa pakai sandal jepit, bisa seperti itu. Sama nih di konten kreator, semua orang bisa upload, harus ada batasannya sih. Ya. Di Bali menurut saya sih, gila ya. Ada yang tukang ojek tiap hari dapat cewek gitu ya. Iya. Harus ada sebenarnya aturan. Memang PR besar ya bagi negara ya, tapi kita harus dukung betul memang. Dan konten kreator itu termasuk kreator konten itu termasuk punya kekuatan yang cukup besar. Iya. Ya. Lihat ya dengan Twitter. Saya pikir kemarin Donald Trump menang gara-gara dukungan X-nya Elon tuh. Iya, salah satu. Iya kan, Elon nyerangin pendukung lawan. Iya. Taylor Swift diserang, dibongkar. PDD itu saya pikir dibongkar ya. Yang kasus PDD yang meruntuhkan banyak sekali. Political reason. Iya, political gitu. Ya, jadi kamu nggak masuk politik kan ya? Belum. Tidak. Kalau belum itu kan ada rencana. Tidak. Mudah-mudahan inginnya bisnis saya. Sharing dong, Dis. Kenapa bisa sampai 23 juta? What is your strike? Mungkin ya bekalnya dari sulap dulu. Ya, jadi di sulap kan saya mempelajari Deddy Corbuzier dan beberapa teman magician lain. Saya lihat kenapa sih sulap itu mau ditonton orang. Nah, prinsip itu saya bawa sampai sekarang. Jadi harus bikin something yang unik, yang orang tidak biasa lihat. Yes. Unik yang penting ya. Betul. Oke. Harus punya diferensiasi. Betul. Jadi kalau di tontonan itu orang nggak boleh biasa lihat gitu. Sama kayak di komedi lah. Kalau saya belajar stand up komedi gitu, mereka bikin setup, punchline-nya kan harus belok tuh istilahnya, harus patah. Nah, di entertainment juga sama. Ketika kita ngomongin apa, harus patah sehingga orang mau nonton. Ada punch ya? Betul. Makanya itu saya bilang, kenapa? Kalau ada kebakaran, banyak yang nonton daripada yang nolong. Kenapa? Karena itu nggak terjadi setiap hari. Karena kebakaran tuh nggak terjadi setiap hari. Nggak perlu bikin undangan itu ya? Tiba-tiba warga kumpul pada lihat, jalanan macet, ya kan? Begitu juga dengan kecelakaan dan sebagainya. Karena hal-hal yang tidak selalu terjadi. Jadi artinya apa? Jangan menampilkan sesuatu yang biasa. Betul. Konten biasa, ucapan biasa, nasihat biasa, joke biasa. Betul. Kita harus lihat sudut pandang yang uniknya, yang uniknya. beda. Ya. Itu tidak gampang ya? Mungkin taste ya itu ya, taste. Taste juga. Iya, taste juga. Wawasan juga kali. Wawasan juga. Ya. Tadi terus? Tadi Pak Helmi sempat bilang kan, di X itu powernya besar. Betul.
Ini berhubungan juga dengan wawasan. Misal nih, kita punya follower 1.000, 10.000, mungkin, oh kecil ya, sebenarnya besar. Karena kalau kita keluar ke lapangan, pasti ada aja yang kenal sama kita kan. Nah, itu udah bukti bahwa kita kalau bikin konten itu dampaknya besar. Karena beneran nyata, penonton, viewers, followers itu beneran nyata ternyata. Jadi dampaknya benar-benar besar. Mungkin Yudis bisa kan, platform kan banyak ya. Ada YouTube, ada IG, ada TikTok, gitu. Ada X gitu. Mungkin Yudis bisa nerangin satu persatu. Dan di mana kamu bermain? Kalau saya sampai hari ini masih lebih mainnya di YouTube memang. Ya, karena saya mainnya visual video tentu. Ya. Visual video? Iya, betul. Kalau saya lihat sekarang marketnya yang beda-beda, Pak. Kalau sekarang di TikTok mungkin lebih banyak yang konten sederhana, yang santai-santai, yang ringan gitu. Yang ringan ya. Lebih akan cepat naik di TikTok mungkin ya. Kalau orang udah mau nonton panjang baru lari ke YouTube mungkin. Yang lebih serius. Mungkin nonton video seperti ini ya. Helmi Yahya bicara dengan durasi panjang, ya orang baru lari ke YouTube. Begitu. Mungkin kalau di TikTok potongan-potongannya aja mungkin kita potong-potong. Berbeda. Lalu di X juga mereka lebih bicaranya serius ya. Jadi usernya ini usianya juga beda-beda. Saya lihat marketnya juga beda-beda. Tapi di X itu terlalu politik ya, dan banyak sekali botnya ya. Akun-akun nonim yang kadang-kadang ini siapa sih ngomong seenaknya ya, lebih liar di X ya. Makanya saya nggak main, nggak kuat mental saya di situ. Bukan komoditasnya, iya. Saya juga kadang-kadang aduh apa sih ini gitu. Ada hate speech-nya terlalu banyak. Terutama menjelang Pilpres sama Pilkada ya. Betul. Tapi ke depan X ini menurut saya akan semakin besar karena berhubung dengan Donald Trump naik, ya dia kan nempel ya Elon Musk ya. Dia ke depan akan semakin besar. Kemarin kan baru luncur lagi yang Grok 3, AI-nya Elon Musk. Dan setelah ini akan disusul lagi. Dia akan buat XTV. Jadi ada video juga. Lalu ada nanti XP dan sebagainya. Jadi akan besar nih X nih. Mungkin mau nggak mau kita harus mulai aktif juga. Mulai kita antisipasi juga ya? Iya. Gimana IG? IG ya fine-fine aja sih. Ya kita lihat si ini ya, Mark Zuckerberg ya. Tapi gimana ya? Mungkin karena banyak pengguna WhatsApp mungkin Pak. Jadi IG masih keangkat juga ya. Kan dia kan satu grup ya dengan Facebook, WhatsApp dan IG ya. IG di middle up oke lah. Di market middle up oke. Ya. Kalau TikTok itu middle low dia. Middle low ya. Menurut saya middle low. Tapi sekarang lucu juga, banyak orang yang kan saya bawa trip ke Cina itu. Ya, berkali-kali gitu. Orang-orang tua umur 60 nonton. Bapak nonton saya di mana? Di TikTok. Jadi orang tua pun udah mulai nonton TikTok. Mungkin asik ya nonton TikTok dengan algoritmiknya ya. Sambil rebahan gitu. Satu konten nyambung terus tuh, ada lagi. Nah, itu juga jenis. Ini ya. Pisau bermata dua sebenarnya. Kalau dibilang asik, betul, asik sekali ya. Iya. Tapi sebenarnya bahaya itu. Betul. Saya riset beberapa orang teman-teman, screen time kita itu ternyata setiap hari bisa 2-7 jam. Iya. Tanpa terasa kita lihat HP 2-7 jam dalam satu hari. Itu dahsyat. Iya. Itu dahsyat. Dan rata-rata TikTok. Iya. Sama satu lagi Reels kali ya. Reels ya. Sekarang Instagram lebih di-push-nya ke Reels. Reels ya. Kita lebih diharapkan untuk main di Reels. Betul. Karena kalau nggak dia kalah sama TikTok lah. Iya. Sadis. Algoritmanya lumayan sadis ya. Saya lihat ada dokumenter di Netflix. Itu beberapa employee dari TikTok, Instagram, mereka resign terus bikin dokumenter di Netflix. Mereka menyatakan bahwa dari perusahaannya memang meminta algoritmanya seperti itu. Supaya... mereka testimoni? Betul. Orang tuh nonton terus dia. Oh, yang social network? Bukan. Yang lain lagi? Aduh, saya lupa judulnya. Saya sempat lihat. Ya, itu. Facebook? Sudah tamatkah? Atau masih power dulu? Kan Facebook tuh bayangan kita tua banget gitu. Betul, tapi masih sangat... Terutama untuk jualan? Iya, jualan, dan dia di mungkin generasi yang lebih senior, mereka masih aktif sekali di Facebook ya. Seperti orang tua saya, mereka mainnya Facebook. Ya. Banyak ketemu jodoh juga sih tuh. Incernya juga banyak. Ya, Facebook. Gara-gara Facebook. Jadi jadi kenapa seorang Yudis Ardana dapat 23 juta subscriber tadi? Entertaining. Ya, konsep-konsep video yang entertaining. Saya banyak membawa konsep dari Amerika dan Brazil ke sini. Iya. Iya. Jadi kan ya betul. Jadi YouTube itu ada besar di beberapa negara, Indonesia, Amerika, India, salah satunya Brazil. Jadi ada top 5 country, saya lupa yang kelima, ada Brazil di sini. Jadi kita lihat di sana, oh mereka mainnya begini, kita bawa ke sini. Karena demografisnya mirip ya? Mirip.
Mirip. Masih banyak orang miskinnya ya. Iya. Penduduk banyak. Betul. Gitu. Multikultural gitu. Jadi game-game juga sama, Pak. Kalau sekarang gamer-gamer yang top itu di India besar-besar sekali. Jadi kita lihat di sana tuh mereka main game apa, rata-rata kalau dimainkan di sini besar juga. Gitu. Jadi mungkin karena jumlah penduduk kali, Yudis. Betul, India salah satunya. 1,5 miliar, kita 300 juta ya, gitu. Itu juga. Brazil hampir 300 juga. Ya, jadi dari situ ya salah satu konsep-konsep video yang beda gitu ya. Terus apa lagi ya? Mungkin harus bisa networking juga sih, Pak. Dalam arti? Seperti ini, saya bisa kenal dengan Pak Helmi, kenal dengan konten kreator lain. Harus bisa jalin networking juga dengan si klien, endorser itu, dan sebagainya. Jadi itu yang nggak banyak orang bisa. Karena berikutnya, kalau bikin konten kan, kita di asosiasi juga lagi bingung nih. Apakah kita harus menerima seluruh kreator konten? Mestinya harus ada ini juga tuh, harus ada filter. Ada filternya. Mungkin jumlah viewer, jumlah subscriber, atau kontennya harus cocok dengan kita. Karena kalau di asosiasi kita pengen tuh positif vibe lah ya. Positif lah. Jadi ini lagi kita godok tuh. Makanya kita cukup waktu setelah kita terpilih, cukup waktu banyak. Saya nggak mau konyol gitu, tahu-tahu muncul dan kita kemudian dipertanyakan di mana-mana. Iya. Jadi nggak gampang ngatur orang. Betul. Masalah pencipta lagu sampai sekarang berantem, Yudis. Betul. Iya. Belum selesai. Kasus Agnes Mo kemarin ya kan. Dan asosiasinya banyak banget. Asosiasi banyak banget. Ini aja asosiasi udah mulai banyak. Jawa Timur udah bikin sendiri, so nggak apa-apa lah, kita gabung aja. Iya. Apa-apa. Jadi kita nanti ada DPP, ada DPW, ya ada DPD, ada DPC gitu. Ya kalau bisa intinya itulah. Ya. Oke. Apalagi clickbait penting? Sekarang udah clickbait ini maknanya beda. Kalau dulu kan benar-benar gambarnya harus dibuat aneh, lalu kata-katanya nyeleneh gitu ya. Sekarang sudah tidak. Kalau orang klik video panjang di YouTube ternyata isinya beda, orang udah nggak mau. Walaupun judulnya apa gitu. Iya. Orang masuk begitu dia nonton beberapa detik pertama, menit pertama, oh nggak sesuai judul dan gambar nih. Mereka out, video itu jatuh. Artinya apa ya? Mungkin 15 detik pertama itu di setiap video itu sangat menentukan. Sangat menentukan. Menentukan. Ini untuk editor nih ya. Iya, untuk sebenarnya di praproduksi udah dipikirkan. Jadi kalau video YouTube panjang kan kita harus klik ya, Pak ya. Iya. Jadi itu ada ini metering pertama namanya CTR kan. Iya. Click through rate. Jadi judul, thumbnail dan premis ide itu jadi satu di situ. Iya. Setelah diklik, pas orang nonton, itu benar nggak isinya itu? Kalau benar, nanti kan retensinya tinggi, watch time-nya tinggi. Nah, dia sekarang bergabung meteringnya. Kalau dulu nggak begitu. Dulu clickbait-nya aneh-aneh. Aneh-aneh. Oh iya. Dulu tuh masukin, saya pernah wawancarain Kodari. Per 1 jam. Prediksi siapa yang menurut kita 2024 akan powerful. Oh, udah ngomong kemana-mana, ini gimana, ini Pak Jokowi gimana, Prabowo gimana gitu ya. Apa Ganjar gimana, Anies gimana. Panjang-panjang. Saya nanya, kalau Ahok gimana? Udah nggak ada kesempatan untuk Ahok. Itu ngomongnya 15 detik. Saya kasih, Ahok menurut tukang survei, meledak. Padahal ngomong Ahoknya cuma 15 detik. Iya. Sekarang udah nggak bisa begitu? Kurang bisa. Ya. Kalau hashtag? Hashtag itu kecil lah, hanya untuk pencarian aja. Pencarian? Iya. Ya. Kecil. Tapi lumayan dong ya, kalau algoritmik jalan dong ya, kalau kasus atau topik yang kita angkat lagi viral kan kebawa juga dong. Betul, justru itu yang lagi kuat sekali, namanya adalah social hack and trendjacking. Social hack and? Trendjacking. Oke. Ya. Tadi kan Pak Helmi cerita ya, misalkan Pak Helmi ngundang Timothy Ronald misalkan, atau ngundang Mardigu gitu ya. Tiba-tiba views-nya besar. Itu terbawa juga sosok mereka gitu loh. Nah ya itu. Tidak hanya yang sosoknya hadir, kita bisa sosok tanpa ada sosoknya. Misalkan Pak Helmi buat konten monolog membahas Ahok atau Jokowi, ya kan bawa nama besar mereka juga. Ya, jadi salah satu yang bikin views kita terbang adalah itu, social hack and trendjacking. Ketika ada tren apa kita bahas, kita lakukan, ada social hack nama-nama beken kita ambil namanya. Asal yang benar ya, pasti banyak orang sosial kadang-kadang kan salah juga. Nah itu yang bisa bikin views-nya terbang juga. Tapi kadang-kadang nggak harus benar juga dong. Banyak sekali tokoh-tokoh yang sekarang lagi banyak tokoh yang nggak benar muncul tuh, menjadi trendsetter, menjadi muncul di mana-mana gitu, ya kan? Ya kan selalu ada gitu. Ya. Selalu ada yang begitu. Tapi itu nggak bertahan lama biasanya. Ya. Habis itu ya udah. Kan tiap minggu nih kita berganti-ganti lah ya. Ada ini gitu. Topiknya sekarang apa? Oh, kalau itu kan yang berganti-ganti mereka tidak bisa menjaga eksistensinya. Mereka nggak punya background-nya. Tiba-tiba dia viral. Atau mulai akhirnya ketahuan.
Wah, ternyata cuma ngomong doang nih. Ternyata ini cuma pansos doang tuh. Tiba-tiba mereka viral, banyak yang ngomongin, tapi mereka kan nggak siap. Gitu. Jadi juga. Seperti saya kan sebenarnya kalau dilihat di YouTube 9 tahun, sebelum itu pun saya belajar sulap udah 9 tahun lagi. Oh gitu ya? Iya, jadi itu kan yang orang nggak banyak tahu. Iya, jadi background-nya kan di situ sebenarnya. Saya ingat waktu pertama kali saya dipecat di Rut TVRI 2020 awal Januari tanggal 17. Habis itu saya dirayu untuk bikin YouTube. Saya bimbang tuh. Bimbang. Apakah saya waktu itu umur saya 57 tahun apa tepat gitu untuk mulai satu YouTube. Tapi datang anak-anak gitu. Oh, udah Om. Pokoknya Om Helmy cuma modal ngebacot doang lah. Ya kan, alat orang udah kami siapin. Begitu saya iain, meledak. Saya itu 100.000 pertama 3 minggu tuh. Iya, saya nonton tuh awal-awal. Silver play button. Saya dapat, 3 minggu dapat silver play button. Jadi Pak DI Dahlan Iskan bilang, Mas Helmy itu kan bukan masalah barunya. Karena orang melihat di belakang itu ada 20 tahun, 30 tahun perjuangan tuh. Betul. Iya kan, itu yang orang kepengen lihat, yang sudah mengkristal tuh. Seorang Yonan, track record udah panjang. Seorang Yudis pun kan 9 tahun tadi ya. 9 tahun sulap gitu kan. Ya dari 2005. Iya, jadi itu adalah journey. Ya, nggak bisa tuh tahu-tahu meledak. Ya, kalaupun meledak di awal-awal orang suka, habis itu kan memaintain tidak gampang loh. Iya. Memaintain tidak gampang. Saya bersyukur justru Pak. Sekarang hari ini yang angkatan lama itu bisa dihitung soalnya. Yang di YouTube 2015, 2016 itu sedikit sekarang. Sedikit ya. Karena yang lain udah nggak kuat. Siapa Edozel pun udah keluar. Ya, Dan mereka Lopez punya bersaudara udah ya. keluar juga ya kan. Saya lumayan, saya 5 tahun loh udah. Di YouTube ya? Di YouTube 5 tahun. Saya 2020 Januari. Ya tapi Pak Helmy kan background-nya memang produksi terus. Ya. Saya kalau kamu berarti tiap hari ya konten. Iya. Gila. Saya tiga konten dalam 1 minggu. Tapi pelan-pelan akan kita shift juga. Kalau nanti ke depan sudah ada kesempatan bisnis, ya ini akan turun pelan-pelan. Mau bikin balance saja. Ya. Sekarang masih kuat timnya. Tim kreatifmu siapa, Dis? Ya bersama lah. Iya. Kamu pusatnya? Ya, saya datang bawa ide-ide. Biasanya mereka bantu develop. Pernah bentuk nggak? Enggak sih. Karena udah ketemu formulanya kita, Pak. Jadi kalau di kita tinggal ubah satu elemen. Saya pakai rumus ubah satu elemen. Itu udah cukup? Iya, sedikit lah untuk membantu. Kayak apa konkretnya, Pak? Contoh, misalnya gini. Review kuliner misalnya. Saya kan suka review kuliner yang unik-unik. Misalnya, makan di atas perahu terapung. Nah, kita tinggal ubah, besok makan di atas kereta api. Saya pernah ke Ancol makan di atas kereta gantung. Ada, makan di atas kereta gantung. Itu kita merubah lokasinya nih. Iya. Nah, selama masih jalan, kamu iya, betul. terus. Iya, jadi views-nya oke, kita bikin series lah. Ya. Nanti kita bisa ubah lagi subjeknya. Saya ajak istri makan di kereta gantung. Lain lagi tuh. Udah beda videonya. Kan isinya beda. Tadinya sudut pandangnya sendiri, mungkin nanti bareng teman, bareng istri udah beda. Terus saya ajak anak misalkan, beda lagi. Lalu kita ubah predikatnya nanti. Ya, saya misalkan apa gitu, misalkan bikin rumah di atas tadi kereta terapung atau apa gitu, kapal terapung. Itu aja. Jadi ubah satu elemen terus. Kenapa? Soalnya saya lihat di YouTube luar negeri ya Pak ya. Ada nih misalkan konten kreator skateboard. Dia bisa bikin 3.000 video skateboard saja Pak. Dan itu semuanya berbeda dan unik-unik. Kemampuan mencacah itu juga nggak gampang gitu ya. Materi yang sama gitu. Betul. Atau tema yang sama gitu. Jadi ada nih konten kreator pingpong, tenis meja. Videonya terus hanya tenis meja aja, tapi bagus-bagus sekali Pak. Jadi main tenis meja, mejanya berlubang-lubang. Main tenis meja, mejanya miring. Main tenis meja, mejanya 10 meter. Aneh-aneh banget. Ya saya belajar dari situ. Oh ternyata tinggal diubah-ubah elemen-elemen di dalamnya nih. Bisa jadi konten baru, bisa jadi konten baru gitu. Seperti itu. Sama kayak podcast lah, Bapak ngundang, besok undang orang lain, undang orang lain, undang orang lain. Tidak akan pernah habis. Tidak akan pernah habis. Jadi jangan takut. Tidak akan pernah kehabisan ide, konten. Terjadi penurunan nggak di viewermu? Oh terjadi. Terjadi sekali. Kenapa? Mungkin karena persaingan makin ketat ya? Betul, salah satunya itu. Atau makin banyak juga follower-follower? Iya, satu... Dia terspread ya, ada ke TikTok. Dulu kan tidak ada ya, mereka nonton Reels, mereka macam-macam. Satu, spreadnya itu menurut saya, mereka lagi fight 50-50 antara YouTube dengan TikTok. Sekarang ya? Iya. Nah, yang kedua, betul seperti Bapak bilang, kompetisi. Semakin banyak orang yang upload. Jadi pilihan tontonan beragam. Betul. Saya dulu mulai di 2016 itu, bisa dihitung, YouTuber yang eksis saat itu 200. 200 channel. Iya.
Naik 2017 ada 2.000 channel. Naik 2018 udah 9.000 channel. Wah, ya jadi sekarang udah istilahnya udah blue ocean, red ocean udah. Yang punya niche pasti eksis mereka. Pasti eksis. Iya. Jadi untuk bertahan di era yang red ocean apa menurut seorang Yudis? Harus pinter-pinter ini terus ya, adaptasi terus. Oke. Nggak bisa kalau kita stay diem gitu, nggak bisa. Ada apa yang baru kita harus ikut. Harus. Sekarang banyak tokoh-tokoh apa gitu bikin podcast sendiri gitu iya, ya. Betul. Kadang-kadang sorry ya, kemampuan nanya juga yang pas-pasan ya. Pas-pasan. sorry. Gitu. Jadi kadang-kadang nanya apa nih, ngomong apa gitu. Tapi kan mereka mungkin dinasihatin oleh konsultannya gitu. Bikin Pak, terutama menjelang pilkada, pileg tuh ya kan. Jadi makin membuat sesak. Ada yang berhasil, ada yang nggak ada yang nonton tuh. Iya. Ya kan, ada yang nggak ada yang nonton. Tapi saya believe podcast akan terus jalan, Pak. Masih membesar karena di Amerika tuh masih membesar. Di Indonesia ini selalu terlambat. Ya, secara tren konten. Okay. Di Amerika itu sekarang saturated banget di podcast. Too many podcast. Hampir semua orang punya podcast di Amerika. Semua orang yang merasa punya power bisa bicara, mereka akan bikin podcast. Jadi di sana list podcast itu ratusan ribuan. Banyak sekali. Di sini belum sebanyak itu. Di sini bisa dihitung. Ya, yang dibicara politik bisa dihitung beberapa, yang entertainment teman-teman stand up kan ada yang buat kan beberapa. Belum banyak, Pak. Di sini mungkin yang masih oke menurut kamu? 50-an. Masih akan terus makin banyak nanti. Waduh, tambah sesak. Iya, podcast masih akan banyak karena kan Spotify support banget. Mereka bayar. Istilahnya kayak YouTube kan kasih AdSense, di Spotify juga bisa dapat. Lalu ada platform-platform lain juga yang muncul ya, platform audio. Jadi akan terus berkembang podcast. Tadi ya, saya juga kadang gitu. Kalau lagi berhasil, temanya sekarang kemarin itu saya lagi banyak dapat itu Gen Z ya, Gen Z, parenting gitu. Jadi isu yang menarik tuh. Saya dengan Sahnas itu yang nonton 1 juta lebih, Dr. Elvin juga gitu ya. Tapi habis itu kalau kita ngulang itu makin turun juga ya. Iya. Iya kan? Mungkin ini Maslow ya, Maslow. Nah, itu kan ada ini orang bilang rezeki apa namanya? Hoki nggak bisa 2 kali gitu. Iya. Kemarin kita ngomong tentang kabur aja dulu gitu. Meledak gitu, habis itu kita ulang dengan tokoh yang lain. Mulai terjadi penurunan sampai ya nonton dikit. Yudis kalau ngelihat tren, kan orang bilang kalau mau bagus, yang nonton itu yang lagi viral loh. Betul. Ya kan, sekarang kayak kabur aja dulu, Indonesia gelap gitu kan, menjadi topik-topik yang orang banyak nonton tuh. Ya. Ngelihat viralnya dari mana seorang Yudis? Oh, scrolling terus. Scrolling? Iya. Scrolling terus? Iya, jadi tiap hari kita scrolling, ya mau nggak mau ya, makanya terjadi screen time yang tinggi. Kita scrolling, lihat-lihat berita, IG, YouTube, TV, TikTok. Saya lihat trending di Twitter, kita pantau. Sendiri dilakukan? Saya melakukan, tapi tidak cukup, Pak. Tidak cukup. Kenapa? Karena saya merasakan, saya ya pasti pakemnya saya akan lihat yang saya tertarik. Algoritma juga akan menyuguhkan yang saya tertarik gitu. Makanya tim sekarang di brief juga untuk memberi input. Ya, di luar dari yang kita... Yang saya tahu, karena sudut pandangnya beda, Pak. Beda, ya. Tim saya kebetulan semuanya Gen Z. Ya. Hampir semuanya Gen Z, 90%. Jadi mereka tahu, dia bilang, Pak ini sedang rame, Kak Yudis ini rame. Ini apaan sih? Saya nggak tahu gitu, Pak. Tapi ketika, ya udah coba buat view-nya lumayan besar. Gitu ya. Kadang-kadang seperti itu. Jadi kita nggak bisa kalau sendiri aja risetnya. Tim juga harus kasih masukan, nanti kita pelajari. Konten Yudis yang paling banyak penontonnya yang mana sih? Ngomong apa sih? Sekarang ya tetaplah di challenge-challenge. Bukan yang pernah episode yang dulu besar gila ya? Banget. Oh, di ini. Waktu ngomong apa? Kalau di video panjang yang besar itu eksperimen. Eksperimen. Ya, tentang eksperimen. apa? Yang simpel-simpel, Coca-Cola dicampur sama permen Mentos bisa berbusa gitu. Ya, betul itu. Itu sampai berapa yang nonton? Saya lupa ya berapa ya, di 10 40 kayaknya. 40 juta. Ya kurang lebih 20 atau 40 juta, saya lupa. Kalau yang konten pendek yang tinggi-tinggi Pak, ratusan juta. Ada ratusan juta? Iya, konten pendek sih sampai ratusan juta. Pendek itu berapa menit? Yang dulu masih 1 menit. Sekarang kan, sekarang baru mulai mereka bersaing. Tapi kan nggak taruh di YouTube dong kalau 1 menitan? Oh, di YouTube Shorts. YouTube Shorts. YouTube Short? Iya. Oh, Short ya? Iya, YouTube Short. Tapi kan sekarang berkembang pada akhirnya gara-gara TikTok. Iya. TikTok bisa 3 menit, YouTube bisa 3 menit. Sekarang TikTok bisa 10 menit. Iya. YouTube sama Reels belum 10 menit. Nggak ada lagi bedanya tuh? Iya, betul. Tapi yang lucu ya, saya kan bolak-balik ke Cina. Saya pernah ke ByteDance. Kamu tahu orang paling kaya di China sekarang? Itu loh Yang Zemin. Yang bikin ByteDance, yang menghasilkan TikTok. Saya pernah sebelahan tuh. Karena waktu itu saya bicara di forum internet dunia. Tapi gue nggak kenal dia juga pasti nggak kenal gue gitu.
Dan ternyata di TikTok itu kan di China nggak ada. Iya. Di China itu namanya Douyin atau Douyin. Iya. Ya, jadi ini memang Cina menurut gua ngerusak dunia tuh. Iya. Karena TikTok itu orang joget-joget, konten-konten kadang-kadang agak saru dikit gitu ya, lucu-lucuan, prank-prankan, laku. Sementara Douyin itu TikTok di Cina ngomong tentang kultur, tentang tatanan, kehidupan sosial, edukasi gitu. Saya bilang Cina dia sementara TikTok orang banyak berubah gara-gara TikTok ya. Walaupun positif ada bisa jualan. Iya. Dulu kan TikTok di awal Indonesia kan joget-joget aja semua orang joget. Iya, sampai sekarang tuh yang gini-gini tuh. Itu yang nggak pernah gue bisa lakukan gitu. Iya. Tapi ternyata sekarang motivasi saya itu banyak yang di TikTok. Iya. Saya tuh punya hampir 10 akun TikTok sebenarnya. Wow. Iya, ada Helmia Official, ada Helmia Motivasi, ada Helmia Bisnis. Karena saya kerjasama dengan satu lembaga pendidikan trainingnya China namanya Bosum. Itu yang saya create akhirnya trip ke China itu. Jadi dia mempromosikan guru-gurunya, lause-lausenya itu dibikinin medsos TikTok. Ada yang 250 juta itu followernya. Itu tiap kali dia ngomong, dia jualan kursus laku banget. Nanti saya mau dong ikut ke Cina, Pak, kalau ada trip lagi. Oh, lu harus belajar. Kemarin saya ke Huawei ya. Gila Huawei. Ya, mungkin akhir April 28, saya lagi nyari DeepSeek tuh, ke DeepSeek, ke Tencent karena mereka punya yang punya deepfake yang sempurna banget. Alibaba kan keluar lagi Qwen 2.5 Max yang mengalahkan DeepSeek China. Belajar ketemu orang-orang gila Yudis. Nggak kepikir gitu kita bisa begitu ya. Nanti saya mau ikut nanti. Beneran lo ya? Oh, ntar gue umumin. Saya lagi tertarik banget sekarang mau pelajari Cina nih. Apalagi kamu kalau belajar bisnis ya. The philosophy behind. Kenapa BYD bisa mengalahkan Tesla. Jack Ma hidup lagi sekarang nih. Jack Ma setelah diumpetin gitu, hidup lagi sekarang. Kemarin dipanggil Xi Jinping lagi. Ya saya senang kamu terus mau belajar ya. Karena saya aja umur 61, masih belajar terus. Saya ke Cina belajar. Tiap kali saya datang tuh, dapat sesuatu. BYD nih. Saya datang November, jumlah pegawainya 7.000. Februari saya datang kemarin, udah hampir 1 juta. Kamu tahu mereka bikin IP sehari. Waktu saya datang 15. Ya 25 didaftarkan setiap hari. Setiap hari. Diterima 17. Sekarang mereka daftarkan 37. Only in 2 months. Ya jadi inovasi. Ya jadi senang banget saya. Jadi bukannya karena saya berpromosi ya, saya belajar banyak. Cara saya berbisnis. 1 dari 3 barang yang kita pegang pasti made in China. Betul, pasti. Nggak bisa. Jadi orang kalau udah terlalu hebat, jangan dimusuhin, ditemenin. Belajar dari mereka. Oke, wah udah 50 menit. Terima kasih banget. Saran dong untuk para konten kreator. Buat teman-teman ya, tapi mungkin lebih ke arah yang baru akan terjun lah. Ya, jadi penting juga. Pasti. Pertama harus punya karakter. Harus punya karakter ya. Jadi gimana cara kita bicara, pembawaan kita, terus harus punya keunikan lah. Dan harus berbeda, betul. Sekarang udah unik-unik sih, udah banyak. Tapi kebanyakan yang baru mau mulai biasanya sama atau mengcopy itu agak berat. Karakter. Nah, yang kedua nih banyak orang tidak sadar konten kreator itu harus punya skill offline-nya. Jadi mungkin seperti Pak Helmi bisa komunikasi, bisa motivasi. Nah, itu yang di syuting, yang dikontenkan. Ya, atau bisa menggali seperti ini ya, menggali pertanyaan ke bintang tamu ya. Tapi bukan gold digging ya. Beda itu ya. Kebanyakan kalau hanya saya pingin dong bikin konten, mereka nggak punya skillnya. Nah, mereka ikut-ikutan itu salah. Jadi harus punya skillnya. Misalkan Anda ahli memasak, Anda bikin konten masak. Anda ahli ahli jam tangan gitu ya, bisa jadi konten kreator jam tangan ya. Jadi harus punya satu skill pasifnya dulu yang bisa dikontenkan. Itu yang orang tidak banyak punya. Ya, misalkan orang anak-anak tuh pada rame bikin channel gaming karena lihat idola-idolanya main game. Mereka asal main game, nggak bisa. Kalau kamu jago main game atau jago entertain di dalam gamenya, baru bisa dikontenkan. Baru bisa jalan menurut saya. Ya, jadi itu yang kedua harus punya skill. Ya, skill. Nanti konten adalah skill yang berbeda lagi. Bagaimana kita ngeset angle dan sebagainya. Dua hal yang berbeda. Nah,
Yang ketiga, jangan terlalu terburu-buru pada uang ya. Mereka kan kebanyakan, wah enak ya dapat AdSense begitu ya. Karena apa? Ketika nanti tidak ada AdSense-nya, stop dia. Iya, stres. Ya. Justru kita punya tujuan lain ya. Tujuannya harus yang positif dan yang mulia, membantu orang. Harus di situ sih. Oke. Niatkan dulu itu ya. Ya. Uang itu konsekuensi. Nah, itu nanti hasil ya. Hasil ya. Ya. Itu kan konsekuensi. Iya. Saya terus terang ya, jadi begitu saya main di medsos gitu, nama saya top dalam arti ke generasi muda tuh. Ya, jadi banyak sekali orang-orang top di zaman saya gitu udah nggak diterima oleh di generasi muda. Kenapa? Karena mereka nggak punya medsos. Ya, jadi saya hidup dari situlah. Undangan seminar terus gitu kan ya. Saya diminta di mana-mana untuk jadi advisor. Iya, iya. Jadi itu manfaat lain. Kalau ngitung AdSense, bayar karyawannya nggak cukup. Habis, kali ya, iya. Betul ya. Jadi, nah sekarang kan seperti Yudis lah, ada produk masuk, endorse gitu. Ya, iya. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih Yudis sudah terbang jauh-jauh. Berapa orang dari Bali? 5 orang. Gitu. 5 orang. Iya. Nyetir atau pesawat sih? Pesawat, iya. Thank you banget. Thank Nanti you, ke Bali kita ketemu lah ya. Siap. Saya mungkin di awal-awal Maret akan ke Bali. Setiap bulan saya ke Bali. Ya. Jadi satu tempat yang dulu kayaknya tinggal di Bali enak juga nih. Ya. Kalau tuh tinggal, jujur enak sekali, Pak. Enak sekali. Iya. Ada enak dan enak sekali. Tapi tergantung wilayah ya. Orang tua kayak saya ya, Sanur lah. Sanur, Ubud. Tempat lain nggak kuat gua. Macet juga Bali. Iya. Kita ketemu lagi dalam Helmi Bicara dengan tamu hebat selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.